Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal ya, orang kacau sedunia ya, orang yang paling urakan ongkrongan ya, terserah. Yang penting di sini apa adanya ya, untuk pemula, untuk orang-orang kecil ya, biar nggak banyak ditipu orang-orang gede. Banyak ditipu orang-orang yang begitu begino ya. Santai aja, slow ya, mending apa adanya, nggak perlu dibalut-balut pakai pembalut, bukan itu ya. Yang penting nggak dibalut-balut dengan tata bahasa krama inggil ataupun kosa kata yang sulit Anda mengerti ya. Ini karena orang-orang di Mas Bro ini ya rakyat jelata lah apa adanya. Yang penting kita bisa mengudara ikut yang lain ya, ikut yang lain-lainnya. Yang penting akan memberikan edukasi yang betul-betul. Yang penting kan intinya, walaupun kita orang kecil jangan kalah dengan orang gede. Walaupun kita orang kecil tetap semangat, yang gede juga bisa sangkut. Ini main apa? Ini main kripto ya, nggak mandang orang kecil, nggak mandang orang gede ya, tergantung ilmu dan keberuntungan. Walaupun orang gede yang sangkut nangis di pojokan jadi carry banyak ya, orang kecil, orang melarat ya nanti jadi jutawan karena kecerdasan, karena pinter, bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin ya, semua sesuatu itu menurut Mardiah katanya bisa mungkin terjadi ya. Oke ya, nggak lama-lama lagi hari ini Mas Bro akan memberikan berita-berita yang penting ya, masih seputaran berita supaya kita tambah pengalaman biar jadi orang gede ya, jadi bukan hanya orang kecil melulu. Sekali-kali jadi gajah ya, jangan jadi semut ya. Tapi menang semut ya, kalau gajah sama semut itu menang semut kan. Kalau kita lagi shoot, tahu nggak shoot? Bukan seruput. Seruput itu kopi Tegal, teh poci, mantap di Tegal tuh teh poci ya. Jadi saya akan berikan edukasi dan pengertian seputar berita supaya kita tambah pengalaman dikit yang nanti akan dikupas tuntas dan akhirnya akan dianalisa ke depan geopolitiknya seperti apa, kan begitu. Ini yang pertama ya, nggak usah banyak-banyak ya, dikit-dikit aja. Masalahnya banyak sekali berita yang harus dibahas, tapi kita aja cuplikan-cuplikan aja biar nggak bosen ya. Yang namanya berita yang mempengaruhi daripada kripto itu hampir tiap minggu ya, tiap hari, sampai bosan saya mendengarkan tuh, bosan. Yang nyatanya ya dampaknya nggak begitu signifikan, bahkan yang namanya data kadang-kadang dimanipulasi sama dia ya, punya dia, yang megang dia ya, berita yang punya dia, apalagi yang namanya media yang punya dia, yang menduiti dia. Kita itu hanya menonton saja, barangkali kecepretan uangnya Gary Glengsor kan bisa aja ya. Yang mana besok ada data SAPI lagi ya, belum apa-apa dan cerenges ya, udah acak kadut nggak karuan, bodo amat ya. Jadi mata uang kripto termasuk Bitcoin ya, BTC telah mengalami penurunan ringan seiring investor menunggu data Customer Price Index CPI ya. CPI ya, bukan SAPI. Kalau SAPI yang kemarin dipotong waktu kurban itu SAPI, bukan Mas Bro, itu sapi. Oh sapi. Kalau SAPI nama tetangga sebelah. Oh gitu. Kalau CPI ya di data consumer. Customer tadi maaf ya, bukan customer. Mas Bro salah lagi karena banyak bercanda jadinya bacanya salah melulu ya. Jadi data konsumer ya, Consumer Price Index CPI ataupun indeks harga konsumen Amerika Serikat yang akan rilis pada Rabu 12 Juli 2023 hari ini Bro ya. Nanti rilis apa acak kadut apa acak jingkrakan lah, bodo amat. Data CPI data apa ya, tetap aja kalau mau blongsor market, kalau mau naik ya naik ya. Ya paling tidak kita tahulah pengalaman ya, semua kan data SAPI ini sapi lagi CPI ya. Data CPI Consumer Price Index CPI atau indeks harga konsumen Amerika Serikat yang akan dirilis hari ini Rabu 12 Juli 2023 ya. Jadi secara universal mengantisipasi peningkatan lain dalam suku bunga menurut alat ya. Jadi CME Group ada kemungkinan 92% kenaikan suku bunga setelah poin basis angka ini turun dari 95% minggu lalu ya. Jadi yang namanya data CPI ini penting. SAPI
Ini penting, ini untuk jadikan patokan Mbah Jerome Powell ya, untuk jadikan patokan bahwa dia mau menaikkan suku bunga atau tidak. Tapi sih ini rumornya akan dihentikan, bahkan akan diturunkan. Wow, naik BTC ya pastinya ya. Jadi pengaruh data CPI terhadap Bitcoin dan pasar kripto ya. Bitcoin dan pasar kripto secara umum tidak bergerak banyak, kemungkinan besar karena antisipasi seputar data CPI ya. Meskipun harga BTC stagnan, fundamental jaringan lainnya bergerak menuju level tertinggi baru. Menurut BTC.com, kesulitan jaringan akan segera melonjak sebesar 5,05%. Ini adalah lonjakan terbesar sejak Maret 2023 pastinya. Yang namanya ada blockchain itulah ordinal. Lebih lanjut, situasi serupa berlaku untuk tingkatkan hash yang menurut beberapa perkiraan baru saja melewati ambang batas 400 hash per detik strip S. Bingung ya, Mas Bro juga bingung. Oleh karena itu jaringan Bitcoin BTC tampaknya lebih aman dari sebelumnya. Namun harga Bitcoin mungkin tetap stagnan untuk saat ini, setidaknya sampai data CPI keluar. Jika kenaikan suku bunga lain diumumkan, BTC bisa menarik diri lebih jauh ke level di bawah 30k US dollar ataupun 450 juta ya. Selain itu, HIP seputar ETF BTC Support Exchange Trade Fund juga mungkin mulai meredup. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh raksasa keuangan JP Morgan. Namun jika inflasi bergerak mendekati target 2% Fed, investor mungkin terus memicu aset berisiko. Karena itu berarti bahwa suku bunga tidak akan naik dalam waktu yang lama. Waduh, Mardiah kawin lagi, janda pirang jadi dilamar ini ya. Yang namanya Fed tidak akan menaikkan suku bunga, cingkrakan JP Morgan. Aduh, inflasi bergerak mendekati target 2% Fed, investor mungkin terus memicu aset berisiko. Karena itu berarti bahwa suku bunga tidak akan naik dalam waktu yang lama, bahkan diturunkan jengking ke bawah. BTC-nya terbang, bull market, bull run yang akan datang 3-4 kali bull run. Cara dobrot ya Mas Bro ya, biar Anda semangat, nggak tipu-tipu. Kalau BTC mau di angka 10M, 15M tergantung si mereka BlackRock ya. Kalau yang namanya kita kan cacing, tinggal ngikuti saja, merayap, kremi kan gitu ya. Kalau Mas Bro ngomongnya Briscoin nanti jadi 1M, baru Mas Bro-nya itu gila ya, pembohong, pembual. Ini BTC Bro, desentralisasi, mau bilang apa ya. Jadi prediksi pengaruh data CPI terhadap pasar kripto. Sementara itu trader kripto berpengalaman ya, yang namanya Method Dison Angel temen baru-baru ini membagikan wawasan tentang rilis mendatang dari data indeks harga konsumen CPI dan bagaimana hal ini berpotensi mempengaruhi pasar kripto. Dixon memprediksi bahwa jika inflasi menurun setiap yang diproyeksikan, hal ini bisa memicu respon optimis dari aset berisiko seperti Bitcoin, ETH, XRP, dan altcoin lainnya. Semua disebutkan, semua naik. Cukup ya. Puas, subscribe dulu. Terima kasih yang sudah, yang belum subscribe ya. Alhamdulillah sudah bombong, sudah plong seputar CPI, SAPI. Terserah Mardiah mau ngomong apa ya. Sekarang kita cek berita yang lain, masalah technical analysis nanti ya. Jadi ini akan bertanding ke depannya. Pemerintahan Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan dinar Irak dalam perdagangan bilateral dengan Irak dalam upaya untuk lebih jauh mengurangi dominasi dolar AS. Serbuan dolar AS luar biasa. Orang-orang kaya yang berduit itu pegangnya US dollar. Kalau US dollar nggak laku, yang dibeli Bitcoin. Waduh, kita akan kaya mendadak. Jadi lagi melamar dia ya. Pemerintah Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan dinar Irak dalam perdagangan bilateral dengan Irak dalam upaya untuk lebih jauh mengurangi dominasi dolar AS. Omset tahunan antara dua negara tetangga tersebut melebihi 10 miliar
dolar dengan jutaan peziarah dan turis kesehatan yang menyeberang perbatasan setiap tahun. Irak dan Iran ya dapat mengurangi dominasi dolar. Pemerintah di Teheran mendorong penggunaan lebih luas mata uang nasional dalam perdagangan asing dan melihat dinar Irak sebagai alternatif dolar dalam transaksi dengan Baghdad menurut media regional. Nah, ini yang namanya uang AS mau dilongsorkan atau gimana ini, larinya ke kripto, ini perang pasar uang. Kita tinggal nonton aja, yang penting kripto kita naik, itu aja ya, karena kita bergerak dalam perkriptoan yang selama ini ditipu daya sama koin meme ya. Jangan beli koin meme ya, bahaya ya. Jadi seperti itu ya, apalagi orang-orang baru itu main ditipu-tipu. Garansi buka, garansi siapkan, omong kosong. Mengganti mata uang AS dengan dinar dalam perdagangan bilateral antara Irak dan Iran akan melemahkan supremasi dolar menurut seorang pejabat Iran. Waduh, transaksi dalam mata uang nasional untuk membatasi dominasi AS. Dalam wawancara dengan Mer New Agency Iran lah apa hangel, kepala Iran Irak Chamber of Commerce ya, Yahya Eshak menegaskan bahwa transisi kepenanganan dalam mata uang fiat nasional adalah prioritas bagi pemerintah Irak saat ini. Waduh, meningkat hubungan bilateral melalui perdagangan mata uang nasional Irak-Iran. Bodo amat ya, udah cukup. Ini kita harus ngerti ya masalah geopolitik global agar kita itu investasinya yang tepat. Kalau kriptonya mau naik kita belinya ke dolar ya kita salah. Kalau dolar lagi digenjot sana sini ya kita jangan investasi di dolar, kan seperti itu gambaran aja. Jangan makan mentah-mentah. Omongan Mas Bro ini yang masih mentah laduk tahu ya. Sekarang kita ambil alih berita yang lain lagi, nggak usah banyak-banyak pusing kebanyakan berita ya. Nah, ini selanjutnya kalau mau lagi banting-bantingan mata uang dunia ya, perang tanding antara Baladewa lawan Kurowo ya, kita nggak ngerti ya. Selamat datang di Letem Insik ya, Kompendium berita ekonomi dan kripto paling relevan di Amerika Latin selama minggu terakhir. Dalam edisi ini kita akan membahas bagaimana Presiden Bolivia Luis Arce menyerukan dengan dolarisasi ya. Waduh, semua itu gimana ini yang menyerukan dolarisasi mau dihantam sana sini. Ini ya kita baca singkat aja lah, yang mana ini Presiden Bolivia menyerukan de-dolarisasi. Apakah ini awal baru ekonomi lantem? Bodo amat lantem apa dihantam. Pokoknya semuanya ini lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan mata uangnya masing-masing. Yang paling menang nanti BTC. Aset kripto yang pertama adalah apa? BTC. Investasi yang pertama apa, Mas? Hati-hati, ini Cina main-main ini Cina kemarin menggondol, bukan menggondol. Menggondol itu kalau randa. Cina kemarin memborong lagi 15 ton emas, gila nggak? 15 ton emas yang dikabar-kabarkan bahwa Cina itu mau bikin digital cryptocurrency dengan bentengnya emas, jaminannya emas. Ini bahasa yang gampang aja, bahasa yang goblok ya. Jadi bahasa yang gampang aja ya. Jadi butternya emas ya. Nanti kalau yang bahasa yang angel-angel ada bingung. Butternya emas, backingannya emas, ujung tombaknya emas, itu di situ ya Cina ini ya. Sekarang kita yang lain lagi ya. Nah, ini khusus ada pengaruhnya dengan koin-koin metaverse yang mana lagi murah, Gala ya, yang punya investor banyak, yang udah dikenal, udah terkenal. Yang lain kan bubble sudah pada longsor, tergeser semua, seperti Raja juga ya. Gala sama mana ya kalau mau yang menggunakan metaverse, yang mana BMW ya, Motorrad telah memperkenalkan MetaRed, sebuah ruang merek digital di mana para penggemar motor dapat merasakan pengalaman realitas virtual. Dengan MetaRed, pengguna dapat mengendarai dan menjelajahi BMW C
02 yang baru, sebuah kendaraan listrik yang dirancang untuk di lingkungan perkotaan dalam bentuk avatar. Wow, keren, yang mana ke depan itu akan menggunakan metaverse semua. Karena ini motor maka metarit ya, rit ya itu. Jadi BNB Motorit telah memperkenalkan Metarit, sebuah ruang merek digital di mana para penggemar motor dapat merasakan pengalaman realitas virtual. Dengan Metarit, pengguna dapat mengendarai DMB C02. Wow, keren ya. Udah, berita itu yang sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, kita masih punya yang lain lagi. Oke ya, selanjutnya kita lihat di CMC ya, supaya nggak berita melulu ya, bahwa ini PTC ini hari ini menunggu data CPI. Kalau yang perkiraan Mas Bro yang melihat dari sumber-sumber berita itu, saya analisa kemungkinan dengan jangka panjang The Fed nggak akan menaikkan suku bunga. Maka dengan indikator ini yang arahnya ke bawah, mungkin penurunannya bisa dikatakan telah usai ya. Ini Mas Bro saya jelaskan, ketika technical analisisnya mengarah ke bawah itu kan namanya technical, tapi setelah diserang dengan berita-berita yang mengatakan nanti Fed akan tidak akan menaikkan suku bunga dalam tempo yang panjang, maka sudah barang tentu akan pada mulai masuk ke BTC maupun altcoin. Tentunya seperti itu harapan kita semua ya. Mudah-mudahan kita nanti pada cuan semua ya. Jadi tetap waspada, tetap DCE, yang mana kalau berita-berita daripada tahun-tahun kemarin itu kan lama sekali, yang namanya berita CPI, berita ala Fed, berita yang macam-macam itu kan hampir tiap minggu ya, ada data gembel, ada macam-macam. Nyatanya dari tahun ini Januari mulai menaik terus sampai sekarang kan sampai mendekati 500 juta, yang pada kemarin waktu tahun 2002 kan BTC sempat sampai 15.000 ya. Itu kan kenaikannya sudah luar biasa. Makanya saya bilang itu kalau investasi di koin-koin yang cakep, apalagi ratusan juta mainnya di meme coin, bahaya sekali ya. Ini per video ini dibuat, BTC nya di harga 461 juta ya, ETH nya di 28 ya. Jadi kita lihat-lihat sendiri, baca-baca sendiri. Jadi yang namanya kemarin ribut, yang namanya sekuritas masih bertengger aja harganya. SRP saya tungguin turun sampai 5.000 juga nggak turun-turun. Padahal waktu itu nggak dibilang sekuritas, waktu longsor tahun 2022 memang penurunan terjadi sesuai dengan supply and demand, itu yang saya maksud seperti itu ya. Solana ya, jadi kalau Solana sudah naik tinggi, Anda bisa masuk ke Aptos. Aptos juga mirip-mirip Solana, itu untuk banyak di pam-pam paus juga itu ya. Litecoin juga Mas Bro nungguin 1,3, nyatanya sekarang sudah penurunan 9%, barangkali hanya mentok segini terus naik lagi bisa jadi. Ingat loh, yang namanya LTC ya, itu termasuk 4 yang direkomendasi di US untuk di eseng-eseng yang baru, yang tandingannya Binance itu. Di situ yang punya apa namanya Fidelity, BlackRock dan sebagainya itu nanti yang dilegal tenderkan di US itu salah satunya LTC. Jadi nggak perlu ragu untuk masuk di situ. Matic ini naik ya, ini karena ya, anaknya Trump investasi lagi di Matic. Mana katanya yang katanya mau Celsius buang barang Polygon banyak sekali plat, ternyata malah naik. Itu kan omong kosong ya. Umpamanya kondisinya seperti ini naik terus mau ngapain ya? Kalau meme coin saya sarankan maksudnya jangan yang sembarangan, masih mending masuk di Shiba ya. Jadi Mas Bro ini kalau ngomong kenceng blak-blakan supaya meresap ke hati Anda ya. Ini SLM boleh ya masuk di situ ya. Ini yang saya sebutkan tadi, Aptos. Terus Arbitrum ini untuk jangka panjang, nggak usah Anda takut ya. Ini Anda bagikan membeli Matic di tahun 2020 itu ya, gampangannya ya. Ini Kuan juga, kalau Kuan itu sampai kemarin 1,1 Anda masuk. Ini Kuan ini termasuk harganya luar biasa cepat ngebannya. Kalau BTC naik ya sampai bocrot kayak gini, Anda nggak diperhatikan lagi. Ini stuck, ini boleh masuk stuck juga boleh ya. Setak bisa Anda untuk mainkan, ini juga berfundamental ya. MKR kemarin naiknya tinggi banget ya, edan-edanan ya, sekarang lagi longsor. Ini kalau turun dalam nanti silahkan ambil ya.
Itu waktu Mas Bro review itu masih harga 8 ribuan MKR itu ya. Kemarin naik sampai 15.000. Sekarang turun lagi 13. Tapi ini kalau lagi turun ya jangan. Algorand, Algo itu juga produk mereka. Alah, nggak ada sekuritas lagi sekarang, yang mana tahun depan juga presiden sudah ganti ya, SEC juga ganti semua. Ngapain ngurusin model seperti itu? Yang penting kita masuk ya. Optimis, sabar ya. Optimis juga bagus ya. Jadi Theta punya Google. Kalau Anda nggak mampu beli Theta ya belinya yang itunya yang itu Teful kan tadi naik ya. Jadi saya sarankan lagi, daripada Anda meraba-raba meme coin yang baru yang nggak jelas, maksudnya begini ya, kalau Anda masuk di meme coin yang nggak jelas ya, uang Anda yang masuk paling nggak puluhan juta, Anda menginginkan profit tinggi, nggak taunya malah blongsor ya. Mending kalau cuma blongsor masih bisa diharapkan. Nanti kalau rapul Anda mau apa ya? Saya sarankan yang Anda gila-gila pada pinginnya beli receh yang murah, tapi jangan micin banget ya. Saya jelaskan itu tadi yang naik kan ada HOT, VRA, Depcoin, MetaHero ya, Blocktopia itu bisa Anda mainkan. Terus satu lagi nih Asia Infinity itu boleh, AXS ya. Terus juga ini Engine ya boleh ya. Terus lagi yang untuk metaverse-nya itu Anda masuknya di Gala sama mana. Aduh, sudah pusing lah ya. Cukup panjang video saya rasa. Tolong yang belum subscribe di subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, biasa makan nasi bukan makan batu ya. Jadi yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.